Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang relay timer H3CR-A8 ya. Nah, di mana relay timer ini ya eh, banyak digunakan pada perangkat-perangkat panel listrik ya, atau juga banyak digunakan pada perangkat otomatisasi ya, otomatisasi panel, entah itu untuk konveyor, terus panel Star Delta juga biasa menggunakan relay ini ya. Untuk pengertian dari relay timer H3CR-A8 ya. Nah, relay timer Omron H3CR-A8 adalah jenis perangkat elektronik yang digunakan sebagai penunda batas waktu. Nah, banyak digunakan dalam instalasi motor, terutama instalasi yang membutuhkan pengaturan waktu secara otomatis ya. Nah, baiklah, yang kedua yaitu fungsi dari relay timer H3CR-A8 ya. Nah, relay timer sebagai penunda waktu otomatis. Yang kedua yaitu dengan mode A, yaitu on delay ya. Sedangkan yang ketiga mode B2 yaitu picker on start ya. Dan yang keempat itu adalah mode E ya, atau interval. Sedangkan yang kelima itu adalah mode J, adalah one shoot ya. Nah, nanti kita akan tes ya, atau coba pada prakteknya ya, fungsi bagaimana cara mengaktifkan relay timer ini pada posisi on delay, flicker, interval, dan one shoot. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari relay timer ya, relay timer H3CR-A8. Nah, ini fotonya seperti ini ya. Nah, di bodinya itu sudah tertera ya skemanya ya, atau wiring diagramnya. Nah, seperti itu. Tinggal kita pasang posisi seperti itu ya, yang ada di wiring diagram. Mana posisi NO, NC-nya yang mana, gitu kan, source-nya mana, atau plus minnya yang mana ya. Ini sudah ada di bodinya ya. Nah, untuk tipenya ada yang DC 24 volt, ada yang AC ya 110 220 volt. Jadi ada yang AC dan ada yang DC ya. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Nah, yang pertama yaitu adalah ini power on ya. Nah, ini yang jadi menandakan bahwa si relay timer ini sudah dalam keadaan hidup. Yang kedua adalah out. Nah, yang out itu adalah indikator output nanti ketika relay ini berfungsi ya. Nah, yang selanjutnya yaitu mode pengaturan timer. Nah, ini yang bertuliskan mode ya. Jadi si baut ini ya, baut plus ya, atau apa ya, ya baut plus ini bisa diputar nanti untuk memilih mode ya. Mode yang tadi kan ada mode A, B2, J, E ya. Nah, itu cara memutarnya yaitu dengan memutar obeng plus ya, menggunakan obeng plus. Nah, ini tinggal dipilih modenya nanti ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jarum penunjuk. Nah, jarum penunjuk ini yang ada warna merah nih. Ya, jadi dia diputar menunjukkan waktu di angka 30, 25, 20 atau 15 ya. Tinggal dipilih nanti acuannya itu adalah jarum penunjuk yang warna merah. Dan yang selanjutnya yaitu ada pengaturan waktu kelipatan. Nah, ini untuk pengaturan waktu kelipatan ya. Jadi dia memilih waktunya ya, bisa 0, 5, 10, 15, 20. Jadi nanti kelipatan waktunya kita putar lagi, ada lagi misalkan 0,5, 0,3 gitu, nanti ada ya. Kita tinggal putar yang obeng menggunakan obeng plus yang ini untuk memilih interval waktunya ya. Nah, sedangkan yang terakhir yang sebelah kanan ini kita tinggal putar juga, yaitu pengaturan pengali durasi. Nah, ini kalau kita putar ini untuk memilih detik, jam ya, menit. Nah, itu cara memilihnya yaitu dengan memutar baut plus yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini bagian bawahnya ya, ini bagian bawah, kalau tampak bawah seperti ini soketnya. Ya, nah ini untuk nanti ketemu soket ya, seperti ini ya. Nah, untuk kelengkapannya ini ada gambar soket dan relay timernya ya.
Nah, timer ini bekerja pada 1,2 second sampai 300 jam ya. Oke, kita lanjutkan nih yang gambar kedua. Kita lihat di sini adalah soket H3CRA8 ya. Tipenya yaitu PF083A ya. Jadi kalau mau beli, nah ini soketnya yaitu dengan tipe PF083A. Nah, yang ketiga ini adalah gambar pemasangan soket timer ya. Jadi nggak bakalan kebalik ini. Soalnya kan ada cowakannya ya, di soket ada cowakan, sedangkan di timernya itu eh, ada apa jendolannya ya gitulah. Jadi nggak bakalan kebalik ya, nggak bisa kebalik nanti kalau pemasangan nanti akan sesuai. Nah, yang selanjutnya ini adalah gambar atau yang tertera di body timer ya. Nih di mana yaitu lihat keterangannya ini gambar yang ketiga ya. Ini gambar yang ketiga skema atau diagram pada body timer. Nah, keterangannya yaitu bahwa poin A 2 sama dengan negatif ya, yang B yaitu 7 sama dengan positif. Nah, ini adalah untuk power supply ya. Nah, lanjut yang C itu sama dengan common ya, atau tengahnya ini ya. Nih, commonnya ya. Dan yang D itu adalah 4 sama dengan NC dari 1 ketika on ya. Jadi ketika relay ini hidup, NC-nya itu adalah 1 ya, 4 dan 1 seperti itu ya. Jadi common-nya itu 1 ya, 4 itu adalah NC-nya ya. Nah, yang poin selanjutnya yaitu poin E ya, yang nomor 3 sama dengan NO. Nah, NO itu dari 1 ketika on ya, atau normally open ya. Nah, untuk poin F-nya itu 8 ya, 8 sama dengan common. Nah, 8 itu adalah common, dan yang poin G yaitu 5 sama dengan NC ya, NC dari 8 ketika on. Nah, dan yang selanjutnya yaitu poin H 6 sama dengan NO ya, NO dari 8 ketika on ya. Jadi kebalikannya ya, jadi ada dua fungsi. Kalau dikatakan ada dua blok ya, blok kiri atau blok kanan gitu ya. Jadi 1, 3, 4 dan 8, 6, 5 seperti itu ya. Nah, itu bagian dari NO NC Relay Timer H3CR A8. Nah, baiklah kita akan buat skemanya ya. Skemanya atau wiring diagramnya kita akan pasang untuk P24. Kita lihat P24 kita hubungkan ke RT1 ya, Relay Timer 1 pin 7 ya. Relay Timer 1 pin 7 kita hubungkan ke TB2 pin 22 ya, TB2 pin 22. Oke, yang selanjutnya yaitu kabel ID1 TB1 pin 21 kita hubungkan ke S1 kaki 1 ya, S1 K1. Oke, kabel ID2 kita hubungkan juga S1 kaki 2 ya, S1 kaki kedua kita hubungkan ke RT1 ke pin 2 ya. Jadi relay timer 1 pin 2. Selanjutnya kabel ID3 yaitu RT1 pin 3 kita hubungkan ke TB3 pin 1, lampu merah ya, lampu merah. Untuk kabel ID4 yaitu RT1 pin 4 ya, relay timer 1 pin 4 kita hubungkan ke TB3 pin 2, TB3 pin 2 ya. TB3 pin 2 berarti lampu kuning. Nah, untuk kabel ID5 yaitu RT1 pin 5, RT1 pin 5 kita hubungkan ke TB3 pin 4. TB3 pin 4 yaitu lampu biru ya. Oke, yang selanjutnya yaitu kabel ID6. Kabel ID6 kita hubungkan ke RT1 pin 6, relay timer 1 pin 6 ya, kita hubungkan ke TB3 pin 5. TB3 pin 5 adalah lampu putih. Oke. Untuk kabel ID7 nah, kita sambungkan RT1 pin 1 ya. Jadi relay timer 1 pin 1
kita hubungkan dengan relay timer 1 pin 8 ya. Jadi angka 1 sama angka 8 kita hubungkan ya, kita jumper. Dan selanjutnya yaitu kabel ID 8, yaitu RT1 pin 1 ya. Kita hubungkan ke TB1 pin 15. Nah, ini adalah sebagai common-nya ya. Jadi common-nya nanti yang akan menghidupkan atau mematikan output ya pada lampu ya kalau di sini. Nah, jika sudah dirangkai seperti ini ya, ini kebetulan yang saya gunakan adalah relay timer DC 24 volt ya. Nanti kita akan coba pada prakteknya ya, pada prakteknya fungsi dari mode A, mode B, mode J ya kan. Terus bagaimana cara memutar atau mengatur dari timer tersebut ya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke prakteknya ya. Nah, fungsi-fungsi dari timer H3CR A8 pada 5 mode ya. Nah, ini sudah saya rakit ya, sudah saya rangkai. Nah, sesuai dengan skema yang ada atau yang telah dijelaskan tadi ya. Nah, ini semua udah sesuai ya. Dimana nanti lampu kuning dan lampu biru adalah sebagai NC. Jadi ketika power dihidupkan, dia akan hidup ya, warna kuning dan biru ya untuk NC-nya. Dan untuk NO ya, itu adalah lampu warna merah dan warna putih ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, timer ini ya, lihat di sini ada apa namanya, yang menggunakan obeng plus ya untuk mengatur settingan dari angka-angka yang ada di sini nih. Kita coba akan putar ya. Nah, ini kita akan putar, lihat. Nah, kelipatan angkanya berubah kan. Nah, yang sebelah kiri nih. Ini adalah untuk mengatur angka yang ada di sini ya. 30, 25, 15, 10 ya. Nah, sedangkan ini yang sebelah sini kanan ini adalah untuk mengatur pengalinya ya. Nah, pengalinya itu di sini nih. Ada min. Nah, berarti kan menit ini. Kita akan coba rubah. Nah, 10 menit. Hours. Nah, ini jam. Jadi tinggal dikalikan saja ya. Kalau di situ kita pilih angka 5, coba lihat angka 5 kita pilih. Nah, angka 5. Nah, kita berarti kan ini 5 jam ya. 5 jam. Nah, ini berarti kan kalau ini per 10 jam. Berarti 50 jam ya, tinggal dikalikan saja. Nah, ini ya, ini adalah second ya, berarti detik. Hanya 5 detik seperti itu. Ya. Nah, ini 10 detik, berarti 10 kali 5 50 detik seperti itu. Nah, sedangkan yang di atas ya, yang di atas ini adalah modenya nih. Ini ada beberapa pilihan. Kita coba putar. B2, E, J, nah ya, B, A ya. Ada 5 pilihan ya. Nanti kita akan coba tes setelah diberi power supply ya. Fungsi dari mode-mode yang ada di sini nih. Fungsi dari mode-mode yang ada di sini nih. Ya, kita akan hidupkan ya. Fungsi dari mode-mode yang ada di sini kita akan tes ya. Kalau yang di sini untuk mengatur waktunya ya, kelipatan waktunya. Kalau yang di sini adalah untuk sebagai pengalinya yang di sini nih ya. Mengatur dari 10 second, 1 detik atau 10 jam, 1 jam gitu ya. Oke, kita akan coba ke rangkaian. Nah, biar tidak terlalu jauh, saya akan setting ini di 5 detik ya. Kita akan putar di 5 detik. Kita akan cari pilihannya. Nah, cari yang ada 5 detik ya.
Nah, 5 detik ini udah ada angka 5, ininya udah second ya. Second. Nah, biar kelihatan, biar tidak terlalu lama nanti timingnya ya. Oke, kita akan tes ini di mode A ya. Nah, apa mode A? Ketika posisi dihidupkan ya, ini udah masuk power supply tapi timernya sendiri belum on ya. Nah, ini saya gunakan saklar ini ya, emergency, sama aja ya. Kita akan hidupkan timernya. Kita lihat NC, yang di posisi NC lampu kuning sama lampu biru itu sudah hidup ya. Kita lihat posisi A berarti ini ya, mode A. Mode A adalah untuk kita lihat. Nah, ini timer sudah dihidupkan, tandanya kedip ya, yang power itu kedip. Nah, ini yang dinamakan on delay ya. Jadi menghidupkan dengan menunda waktu ya, seperti itu ya. Nah, jadi setelah beberapa detik, kalau di sini setting 5 detik, baru NO-nya itu hidup ya, lampu ditandakan dengan lampu putih sama lampu merah ya. Nah, ini yang dinamakan on delay ya. Oke, berarti mode A itu adalah fungsinya untuk on delay. Nah, kita lanjutkan ke mode B2 ya, B2. Kita lanjutkan ke mode B2. Ini B2 modenya. Nah, kita akan hidupkan. Nah, ini mode B2 ya. Kita lihat mode B2 saat dihidupkan yang NC pindah ke NO ya, di start awalnya ya. Nah, tapi dia setiap 5 detik dia berubah NC ke NO, NO ke NC ya. Nah, lihat dari lampu ini ya. Ini posisinya kan tadi NO. Ya, ini posisi NO, ini posisi NC. Ya. Nah, jadi dia bergantian selama interval waktu yang ada di sini 5 detik ya. NO 5 detik, NC 5 detik gitu. Seperti itu. Kita akan ulang ya. Yang tadinya harusnya posisinya NC itu di start awalnya itu pindah ke NO. Kita lihat lagi ya. Kita matikan dahulu. Nah, harusnya seperti ini ya. Kita lihat di start awalnya ya. Start awalnya kita hidupkan. Nah, begitu dihidupkan langsung pindah ya. Yang tadinya NC jadi ke NO. Jadi startnya itu mulainya itu dari NO terlebih dahulu ya. Dari ini pindah ke sini. Ya, terus dan seterusnya ya. Selama ini timernya diberi power supply ya, atau diberi sumber arus. Nah, baiklah, kita akan coba di mode selanjutnya, yaitu mode E ya. Kita lihat mode E itu apa. Nah, lihat NC-nya sudah hidup ya. Ini NC ini selalu hidup di awal. Kita akan hidupkan timernya. Tuh, NC pindah ke NO ya. Jadi yang hidup ini dulu ya. Tuh. Kebalikannya ya. Kebalikan dari ketika start, kebalikan dari on delay. Berarti ini off delay ya. Berarti ini on dulu yang tadinya di NO. Nah, setelah 5 detik baru dia mati ya. Pindah ke NC. Nah, ini off delay ya. Kita tes. Ulang ya, kita matikan, kita hidupkan. Nah, ini mode E ya. Nah, seperti itu ya. Ini namanya off delay ya. Kita akan lanjutkan ke mode apa lagi nih? J ya, yang belum J. Ini mode J. Kita lihat mode J, kita akan start. Nah, ini mode J nih. Ya. Nah, setelah 5 detik ya, dia NO-nya hidup, terus mati lagi ya. Jadi satu kali on, terus pindah lagi ke NC ya. Jadi tidak on terus ya. Kalau ini satu kali dia. Satu kali hidup, setelah itu mati lagi ya, seperti itu. Itu untuk mode J ya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke mode B ya. Ini mode B. Ini
Ini mode B. Nah, kita lihat mode B. Nah, mode B. Nah, start lihat NC tetap NC ya. Ini udah hidup. Nah, jadi posisinya itu NC. Nah, baru ke NO ya. Nah, tapi dia terus menerus NC, NO, NC, NO seperti itu ya. Jadi bergantian ya dengan interval waktu yang sama yang ada di sini. Ya, jika ingin waktunya beda, bukan dengan menggunakan timer yang ini ya. Ada satu timer lagi yang tipe DH48 kalau nggak salah ya. DH48S ya. Itu biar waktu antara in-outnya itu berbeda ya. Nah, kalau ini waktunya sama ya. Selama 5 detik bergantian. Kalau kita setting di sini jam, berarti 5 jam bergantian gitu. 5 jam hidup, 5 jam mati, 5 jam hidup, 5 jam mati. Seperti itu ya. Untuk mode B. Oke, sekian pada video kali ini. Tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.